Charge the battery. Halo, perkenalkan nama saya Francisca Rades Piturnip. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi pada kali ini saya akan membuat video mengenai UAS Pendidikan Agama. Jadi tema yang saya pilih adalah agama pada era metaverse. Jadi mungkin teman-teman sendiri belum mengetahui apa itu agama pada era metaverse. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu agama pada metaverse. Jadi agama pada era metaverse adalah konsep yang sedang berkembang mengenai bagaimana agama akan dipraktikkan dan dialami dalam dunia virtual metaverse. Jadi metaverse sendiri belum sepenuhnya terbentuk, namun diprediksi akan menjadi ruang interaksi dan komunitas daring yang sangat imersif. Jadi metaverse sendiri akan berpotensi untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, yang dimana metaverse ini sendiri dapat membantu komunitas lintas agama yang lebih kuat dan mempromosikan toleransi. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa saya memilih tema ini? Alasan saya memilih tema ini karena keterkaitan dengan baru, di mana metaverse ini mempresentasikan era baru dalam interaksi dan koneksi manusia dengan memahami peran agama di era ini sangatlah penting. Tema ini juga masih berkembang dan masih tergolong baru yang mungkin menarik untuk dikaji. Selain itu, potensi yang dampak besar perkembangan metaverse sendiri membawa dampak signifikan terhadap praktik dan pengalaman beragama. Metaverse ini juga memiliki potensi untuk merevolusi cara kita untuk mempraktikkan dan mengalami agama, membawa tantangan dan peluang yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Yang menarik dari tema yang saya pilih adalah metaverse sendiri menghadirkan peluang inovatif untuk melampaui keterbatasan fisik dan menciptakan pengalaman virtual imersif yang dapat memperdalam hubungan kita dalam iman kita. Selain itu, metaverse sendiri memiliki potensi untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh penjuru dunia, terlepas dari lokasi, latar belakang mereka, yang hal ini dapat membantu dan mendorong dialog antar agama untuk mempromosikan pemahaman lintas budaya yang dapat mencegah komunitas agama. Selain itu, metaverse dapat mengubah cara pikir kita terlibat dengan iman yang kita dan terhubung dengan sesama orang percaya. Jadi, komunitas spiritual dapat memberikan dukungan, mendorong pertumbuhan spiritual, dan menawarkan jalan baru untuk pembelajaran dan pendidikan. Jadi, dari kemenarikan itu yang bisa saya refleksikan, tema ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali makna dan peran agama di era digital yang serba cepat ini tanpa batas. Di era metaverse ini juga kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang bagaimana menjaga spiritualitas dan nilai-nilai agama dalam dunia yang serba virtual. Jadi keterkaitannya dengan kehidupan konkret, yaitu bagaimana ritual seperti doa, meditasi, dan ibadah akan diadaptasikan ke dalam dunia metaverse. Selain itu, bagaimana kita membangun komunitas dan menjalin hubungan spiritual dengan sesama di ruang virtual, dan bagaimana kita dapat menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Metaverse ini dapat membantu saya untuk mendalami pemahaman agama mereka dengan menyediakan akses ke berbagai sumber belajar dan pengalaman virtual yang imersif. Selain itu, metaverse ini juga meningkatkan spiritualitas saya dengan teknologi yang saya gunakan untuk menciptakan spiritual yang unik dan membantu individu untuk terhubung dengan keyakinan mereka pada tingkat yang lebih dalam. Jadi kesadaran yang baru yang saya dapatkan dari tema ini adalah metaverse sendiri membuka ruang baru untuk interaksi dan komunitas keagamaan, namun penting untuk tetap menjaga keaslian dan nilai-nilai luhur agama. Kita perlu mewaspadai potensi penyalahgunaan teknologi. Kesadaran yang baru yang saya dapatkan dari tema ini adalah metaverse sendiri membuka ruang baru untuk interaksi dan komunitas keagamaan, namun penting untuk tetap menjaga keaslian dan nilai-nilai luhur agama. Kita perlu mewaspadai potensi penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan
konten negatif dan ujaran kebencian yang berkedok agama. Penting untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman agama agar terhindar dari penipuan dan manipulasi yang mengatasnamakan agama. Selain itu, bagian bab kedua yaitu pengalaman dan kelas pendidikan agama. Perubahan yang saya alami dari perubahan cara pandang pendidikan agama yaitu saya lebih memahami diri saya sendiri maupun orang lain. Melalui pendidikan agama ini, saya dapat memperkuat hubungan saya dengan keluarga saya maupun dengan sahabat saya. Pendidikan agama ini membantu saya untuk membangun persahabatan yang lebih kuat dan bermakna. Melalui pendidikan agama ini juga, saya dapat membantu orang untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan antar individu maupun kelompok. Jadi pendidikan agama ini dapat memotivasi orang untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi lebih baik lagi. Perubahan tindakan yang saya alami, saya lebih peduli terhadap orang lain dan bersedia untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pendidikan agama ini juga membantu saya untuk membuat keputusan yang lebih moral dan etis. Selain itu, pendidikan agama ini juga membantu saya untuk lebih bersyukur dan menghargai apa yang saya miliki dan lebih menghargai orang lain dalam hidup saya. Secara keseluruhan, pendidikan agama dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan orang-orang. Ini dapat membawa saya untuk tumbuh sebagai individu, memperkuat hubungan mereka dengan orang lain, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Yang saya syukuri atas pengalaman dalam kelas pendidikan agama selama ini, pemahaman yang lebih dalam tentang iman saya. Kelas pendidikan agama ini dapat membantu saya untuk belajar lebih banyak tentang iman mereka, sejarahnya, dan ajarannya. Hal ini dapat menyebabkan rasa keyakinan pribadi saya lebih kuat dan hubungan yang lebih dalam dengan komunitas iman saya. Selain itu, kelas pendidikan agama ini dapat mengajarkan saya bagaimana menerapkan iman saya dalam kehidupan sehari-hari saya. Selain itu, hal ini juga mencakup seperti bagaimana berdoa, bagaimana membuat keputusan etis, dan bagaimana melayani orang lain. Kelas pendidikan agama ini dapat membantu saya untuk bertumbuh secara rohani. Ini dapat melibatkan seperti doa, meditasi, dan menelaah tulisan suci. Pendidikan agama ini juga membantu saya untuk menemukan rasa damai dan tujuan dalam hidup saya. Ini juga dapat membantu saya dan orang-orang untuk berjuang dengan masa-masa sulit ataupun sedang mencari makna dalam hidup mereka. Yang saya upayakan setelah mendapatkan kelas pendidikan agama ini adalah peningkatan pemahaman saya terhadap agama saya, yang akan saya usahakan untuk lebih moral dan etis bagi kehidupan saya dengan melibatkan hal-hal seperti adil, jujur, dan penuh kasih. Dengan menerapkan nilai-nilai agama ini dan menunjukkan rasa hormat saya kepada orang lain dengan dari semua agama dan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, penguatan hubungan dengan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman yang dapat membantu saya untuk membangun koneksi yang lebih kuat dengan orang-orang yang saya sayangi, bergabung dengan komunitas yang memberi rasa memiliki dan dukungan, serta membantu orang lain. Selanjutnya yaitu berdoa dan bermeditasi. Secara teratur dapat membantu saya untuk terhubung dengan Tuhan dan memperdalam spiritual saya. Dengan membaca teks-teks, memberi wawasan dan bijaksana baru yang saya dapati. Sekian dari pidato saya, semoga apa yang saya sampaikan Anda yang menonton dapat menambah pengalaman baru dari hal-hal apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.